Halo Sobat Rupiah, ketemu lagi nih di podcast Nyarita. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan rupiah. Tak kenal maka kata sayang nih ya. Rupiah juga harus disayang, bukan cuma pasangan aja ya. Nah kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan CBP, Cinta Bangga Rupiah ya. Saya nggak sendirian, seperti biasa harus berdua ya untuk bisa lebih afdol ngobrol-ngobrol, dapetin informasi dan lebih paham lagi, lebih cinta lagi akan rupiah. Sudah ada Mas Pringgo dari unit PUR ya, pengelolaan uang rupiah. Benar ya Mas Pringgo? Unit implementasi pengelolaan uang rupiah. Aduh, lebih panjang ternyata. Ya, lebih panjang. Salam kenal Mas Pringgo. Salam kenal balik Mbak Fitri. Salam kenal balik ya. Kita kalau baru ngobrol-ngobrol sekarang nih. Iya, kita baru Ketemu bertemu sekali hari ini. Betul. Langsung ngomongin. Dan kita langsung ngobrol dengan pembahasan yang lumayan. Lumayan. Ini sebenarnya ringan tapi ya harus lebih lebih peduli lagi, lebih sayang lagi. Benar. Uang rupiah. Ini kan mata uang tercinta gitu ya. Iya, di Indonesia kan cuma satu ya Mas Pringgo ya. Betul. Nggak ada lagi ya. Benar sekali. Kalau zaman dulu bisa barter. Iya. Sekarang dulu bisa barter. Sekarang dengan semuanya, adanya rupiah semuanya lebih mudah. Semuanya lebih mudah. Nah, tapi sebelum ngobrolin soal CBP-nya, mungkin kita pengen ngobrol dulu nih Mas Pringgo tuh lebih ke apa sih? Mungkin ini kan unitnya PUR ya. Iya, benar nah, sekali, ini boleh Mbak. sedikit cerita dong soal tupoksi atau kerjaannya Mas Pringgo sehari-hari itu ngapain sih? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Fitri sudah diperkenalkan. Jadi kita dikenal dengan UIPUR, Mbak Fitri dan juga teman-teman semua. Kepanjangannya adalah Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Nah, satu-satunya pegawai Bank Indonesia yang diperbolehkan untuk memegang fisik uang rupiah. Karena mungkin di lantai 1, 2, dan 3 Mbak Fitri belum menemui pegawai Bank Indonesia yang memang kesehariannya itu memegang fisik uang rupiah. Jadi memang itu hanya ada di unit saya. Seperti itu. Salah satunya namanya aja Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Gitu. Jadi kita benar-benar setiap hari menghitung yang namanya uang bersentuhan. Misal Bank Indonesia itu melayani penukaran uang rusak. Iya kan? Mungkin di luaran sana, saya nggak tahu nih, kalau misalnya Mbak Fitri sendiri dapat uang yang sobek, mungkin pada saat di pom bensin, itu masih bisa ditukar atau enggak? Bete sih pertamanya. Bete sih kan ya. Tadi kan uangnya ini bagus, kembaliannya kok malah lecah. Kembaliannya kok jelek, minta tukar yang bagus, takut nggak laku segala macam kan. Nah, sebetulnya Bank Indonesia itu melayani penukaran uang lusuh, rusak, dan cacat. Seperti itu. Jadi uang yang sobek, pisah jadi dua gitu ya, terbelah, dimakan rayap, bahkan uang yang terbakar itu kita bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Baru lagi tuh? Dapat baru lagi. Tapi yang rusaknya dibawa gitu ya? Benar sekali. Jangan cerita doang gitu. Nanti kita nggak bisa mengganti kalau hanya cerita doang Mbak Fitri. Nah, kalau di perbankan itu kan tukarnya ya biasa, tapi uang rusak nggak bisa. Iya, kalau di konvensional. Kalau di Bank Indonesia baru bisa Mbak Fitri. Kalau cuma satu lembar boleh nggak Mas? Boleh. Bank Indonesia tidak membatasi minimal uang yang di bawah teman-teman atau Mbak Fitri pada saat melakukan penukaran. Seperti itu. Nah, yang kedua mungkin pada saat perbankan itu butuh uang tunai, mereka nariknya ke Bank Indonesia, Mbak Fitri. Jadi misal stok persediaan uang tunai di perbankan itu lagi kurang, sore ini mereka input di aplikasi yang namanya BISIL, Bank Indonesia Layanan Sistem Administrasi Layanan Kas, gitu ya. Sehingga besok pagi bisa dilakukan transaksi. Mereka kirim RTGS ke kita, baru kita kasih uang tunai. Di mana uang tunai itu nanti ya untuk kepentingan perbankan nasabah, misalnya Mbak Fitri mau ambil di bank A gitu ya. Bank B. Jadi uangnya selalu tersedia. Itu memang masuknya di unitnya Mas Pringgo berarti di unit saya, terus penukaran kas keliling di daerah-daerah. Terlebih lagi kemarin pada saat Lebaran kan butuh uang baru nih. Kita ngadain di alun-alun, di segala macam tempat-tempat yang strategis. Nah itu salah satu kerjaan saya juga.
Dan yang paling spesial buat saya adalah menjadi saksi ahli. Aduh, bukan saksi kunci ya? Bukan saksi kunci. Karena pada saat penemuan uang yang diragukan keasliannya, kan diserahin ke Bank Indonesia tuh sama kepolisian. Nah, mereka minta klarifikasi ke kita. Uang ini asli atau diragukan keasliannya, atau tidak asli. Hanya Bank Indonesia yang bisa menentukan itu di unit saya. Nah, setelah itu kan berkasnya ke pengadilan, baru kita dipanggil nanti dijadikan saksi ahli untuk ini ya, menentukan, membuktikan hal-hal tindak pidana seperti itu. Jadi panjang ya? Banyak ya ternyata ya. Banyak, tapi yang paling penting adalah tadi ya, bagaimana di unitnya Mas Pringgo ini memang langsung bersentuhan langsung fisik ya dengan uang rupiah tadi. Benar. Jadi ada yang rusak, ada yang mungkin butuh dengan uang yang baru, kemudian apalagi ya keliling juga pengenalan dan penukaran ini semuanya ada di unit. Unit implementasi pengelolaan uang rupiah ya, UI PUR. Ya. Nah, ini kan ngomongin soal uang rupiah kan cuma di bagiannya atau di unitnya Mas Pringgo aja ya. Nah, ini juga pastinya untuk kita-kita semua nih yang sehari-hari, walaupun sekarang udah mulai banyak digital sih, tapi nggak dipungkiri masih ada yang megang fisik ya, uang fisiknya. Benar. Nah, ini mungkin kalau yang biasanya belanja tadi ya, kayak Mas Pringgo bilang, belanja terus kembalian gitu ya. Kembaliannya kadang permen sih sebenarnya. Udah jarang. Sudah jarang karena ya mungkin itu ada ya sebelumnya ya Mbak Fitri. Kembaliannya boleh ya barang A gitu ya, atau kembaliannya boleh nggak didonasikan. Ya ada tapi berkurang. Betul. Seperti itu. Walaupun sekarang kan kita di Cinta Bangga dan Paham Rupiah itu kan walaupun tunai atau non tunai satuannya tetap rupiah Mbak Fitri. Iya, nominalnya tetap sama loh. Benar. Mau fisik maupun uang digitalnya tadi ya. Iya. Sehingga walaupun uang rupiah tunai itu tetap kita cetak terus menerus, digitalisasi dengan kris juga tetap berjalan. Jadi tetap dua-duanya ini harus berjalan ya, fisiknya ada, yang digitalnya ada. Nah, kalau yang CBP-nya nih, tadi udah dari awal nih CBP. Apa sih sebetulnya, mungkin beberapa waktu lalu pernah dibahas sih di podcast ini, tapi untuk mengulas lagi, mengingatkan lagi Cinta Bangga Rupiah. Apa nih, boleh dijelasin nggak Mas Pringgo? Boleh. Nah, kebetulan di sini kan saya bawa ini ya, dompet ini yang selalu bawa kemana-mana. Ada isinya nggak Mas Pringgo? Ada. Kalau saya sosialisasi, edukasi, saya selalu bawa ini Mbak Fitri. Boleh dicek Mbak Fitri dulu, boleh deh. Ini uang asli atau uang apa asli, nih? Wah, ini uang asli. Udah ini ada mulai dari yang 1.000 ya? Iya. 1.000, 2.000, 10.000. Ini kertas semua ya Mas Pringgo ya? Kertas semua. Ini buat saya. Jadi Mbak Fitri, pada saat, nah ini mungkin salah satunya karena kita memang bergerak di unit PUR ya, pengelolaan uang rupiah, edukasi yang tertanam pada kita sebagai campaign CBP itu benar-benar bagaimana cara memperlakukan uang rupiah. Sehingga karena saya PIC-nya juga ya, pada saat kita bicara memberikan informasi kepada masyarakat tanpa bukti yang nyata atau contoh real, mungkin kurang pas. Kita belajar motor, nggak ada motornya. Teori kita doang belajar, ya? Kita belajar uang, ya harus ada uangnya. Nah ini memang sengaja saya bagi 3. Yang ini adalah uang yang kita sebut sebagai uang lusuh. Iya, lecek soalnya ya. Lecek. Ada yang sobek. Nah ini ada yang berlubang. Dan ini ada yang dimakan rayap. Seperti itu. Ini ya. Supaya masyarakat tahu nih. Uang yang ada seperti apa. Padahal ini masih baru ya. Masih berlaku baru. Ya istilahnya ini ya. Dan ini Mbak Fitri dan teman-teman, ini adalah uang rupiah emisi tahun 2016. 2016. Selanjutnya uang rupiah tahun emisi 2022. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Nah, mungkin terkait dengan cinta, bangga dan paham akan rupiah, ini baru. Mungkin umurnya masih 4 tahun Pak Fitri. Karena edukasi CBP ini muncul di tahun 2021. Itu kenapa? Karena
Bank Indonesia itu dulu terkenalnya pasti di media TV, koran ataupun radio dikenal dengan 3D. Okay. Pasti Mbak Fitri inget kan lagunya? Tahu dong. Dilihat, mau dinyanyiin takutnya. diraba, diterawang. Iya, lebih hafal Mas Ringo nih. Hafal banget. Itu memang mengena banget Mbak Fitri. Nah, tapi 3D itu untuk membedakan uang yang asli dengan uang yang diragukan keasliannya. Seperti itu. Nah, pada saat Pak Fitri mendapatkan uang baru, muncullah 5 jangan. Supaya ada tambahan. Betul. Supaya uang yang dipegang Mbak Fitri ini masih tetap bagus. Jangan dicoret, jangan di staples, jangan disobek, jangan diremas, jangan dibasahi. Nah, Bank Indonesia melakukan satu penelitian seperti itu. Di mana masyarakat ini gimana sih? Teman-teman ini gimana sih yang ada di rumah cara memperlakukan uang rupiah? Ternyata macam-macam, Mbak. Jadi misal pedagang pasar itu meletakkan uang transaksinya, jual beli, itu di satu wadah tertentu. Bisa tas lempang, bisa dompet, kotak, gitu ya? Bisa kotak, buka tutup yang ada gemboknya. Iya. Di mana nanti di akhir hari baru dilakukan perhitungan. Kalau ibu-ibu, nah ini saya nggak tahu ya, Mbak Fitri gimana nih. Kalau menurut penelitian, ibu-ibu itu menyimpan uang layak edar itu di dompet. Di dompet. Tapi pada saat buru-buru mau kemana, itu uangnya ditaruh di kantong jaket atau di di saku. Iya. Ya, praktis gitu ya. Praktis. Ya, ambil berapa seperlunya gitu. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa. Mahasiswa ini menyimpan uang yang tidak layak edar, uang layak edar, di dompet panjang dan di dompet yang pendek. Oke. Artinya kalau pendek kan dilipet ya. Nah, betul. Nah, dari situ Bank Indonesia menerima pesan bahwa tidak cukup hanya dengan 3D dan 5J. Gitu teman-teman. Jadi munculnya edukasi cinta bangga paham rupiah itu lebih menyempurnakan 3D dan 5J. Tapi tidak menghilangkan. Karena di cinta itu ada mengenal, merawat, dan juga menjaga. Nah, 3D sama 5J tadi masuk di situ. Untuk menambah pemahaman masyarakat, muncullah bangga dan juga paham. Oke. Nah, bangga ini Mbak Fitri, mungkin agak panjang ya Mbak Fitri. Kalau kita melihat selembar uang rupiah, biasanya yang kita lihat, ya udah kan, hanya selembar uang gitu kan. Hanya selembar uang, hanya alat transaksi biasa. Tapi di bangga ini ada satu alat pembayaran yang sah. Satu-satunya yang bisa ditransaksikan di Indonesia ya rupiah. Sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, selain burung Garuda, bahasa Indonesia, salah satu simbol kedaulatan bangsa Indonesia di bidang moneter ya rupiah ini. Rupiah. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pemersatu bangsa. Di mana kita tahu bahwa di setiap elemen uang rupiah ini banyak yang ditempel seperti gambar pahlawan, flora, fauna, kebudayaan. Nah, dipaham. Jadi setiap poin itu ada penekanan supaya masyarakat ini ternyata uang rupiah itu nggak hanya selembar uang kertas ya, Mbak Fitri, teman-teman gitu. Nah, dipaham sendiri itu adalah bertransaksi, berbelanja dan berhemat. Kalau berbelanja ya kita gunakan uang rupiah ini mau tunai ataupun bertransaksi mau tunai ataupun non tunai tetap satuannya rupiah. Nominalnya sama. Betul. Nah, berbelanja usahakan kita berbelanja di dalam negeri gitu ya untuk memutar atau meningkatkan siklus perekonomian. Terlebih lagi berbelanja itu lebih ke berbelanja hemat atau bijak. Oke. Karena kalau misalnya Lebaran, kita kan puasa. Iya. Tapi pengeluaran tambah banyak, Mbak. Karena banyak keinginan. Nah, banyak keinginan. Daripada kebutuhan. Mungkin dari setelah sahur kita udah ngelis ya. Aduh, buka nanti pakai apa ya, gitu ya. Nanti mau beli es ini, makanan ini, gitu ya. Padahal ya kan. Betul. Nah, itu inflasi pasti cenderung naik, Mbak. Pantesan harga-harga tinggi ya kalau pas puasa menjelang Lebaran ya. Dan itu kita gencar-gencarnya
untuk selain mengeluarkan uang rupiah, kita melaksanakan edukasi belanja bijak. Belanja bijak sesuai kebutuhan, bukan keinginan ya. Betul sekali, kayak Mbak Fitri kayaknya selaku ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus detail banget soal keuangan ya. Iya, Menteri benar. Keuangan soalnya kalau di rumah. Oh gitu, sama-sama seperti istri saya. Nah gitu, benar-benar memang harus diprioritaskan mana yang butuh gitu ya Mas Pringgo ya. Benar Mbak. Nah yang terakhir itu paham Mbak. Paham ini lebih ke paham bertransaksi, berbelanja, berhemat. Mungkin selain kita bertransaksi dengan rupiah, bahwa rupiah itu adalah salah satu alat untuk menyimpan nilai. Mau teman-teman investasinya di saham, obligasi, tanah, reksadana, mobil atau apapun itu, toh nanti pada saat diuangkan atau dijual itu balik lagi ke rupiah, dalam bentuk rupiah gitu. Jadi intinya CBB ini lebih menyempurnakan 3D dan 5J. Kalau 3D 5J udah uang palsu, uang asli, terus cara merawat uang seperti apa, tapi dengan adanya bangga dan juga paham, ini malah lebih membuka mata saya bahwa uang rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara dan juga alat untuk menyimpan nilai. Nah itu tadi nih, kalau udah paham betul, sudah dijaga, dirawat, kemudian paham dan juga bangga, dan menggunakan alat transaksi satu-satunya di Indonesia adalah tadi ya, dengan mata uang rupiah. Mata uang rupiah. Mata uang rupiah. Kan banyak nih tadi ya Mas Pringgo cerita kalau di pasar atau mungkin ya jangankan yang para pedagang ya. Kadang ibu rumah tangga biasa untuk menyortir gitu ya. Ini 10 ribuan, ini 50 ribuan terus di strapless gitu. Betul. Niatnya sih biar nggak acak-acakan gitu ya. Benar. Biar niatnya sih biar gampang nih udah 100 ribu gitu. Padahal itu nanti kan bisa bolong, bisa sobek kayak contoh-contoh uang yang dibawa Mas Pringgo ini ya. Betul, benar sekali Mbak. Jadi memang edukasi cinta bangga paham rupiah ini saya merasakan sekali memang lebih kompleks ya. Jadi karena bulan ini adalah bulan Agustus, di tanggal 17 kita kan selalu memperingati kemerdekaan ya. Betul. Nah ini saya hubungkan bahwa rupiah itu kan simbol kedaulatan negara Mbak. Ya, dengan kita menjaga rupiah juga kita ikut menjaga jasa-jasa para pahlawan. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan? Balik lagi Mbak Fitri. 100 buat Mas Pringgo. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat di sini ya. Balik lagi ke Mas Pringgo. Iya. Sama seperti yang saya informasikan tadi di awal, bahwa di uang rupiah itu banyak sekali yang ditempelkan dengan pesan-pesan khusus. Oke, itu coret-coret gitu ya. Misal I love Budi gitu ya. Tapi ada loh Mas yang kayak gitu. Ada. Coret-coret gitu kan. Jadi gini Mbak Fitri, pada saat kita melakukan penukaran, kita kan menerima uang rusak nih. Iya. Kita ngecek tuh keasliannya seperti apa. Dan pada saat kita ngecek, kita menemukan beberapa hal yang tak terduga. Apa tuh? Ya, ada lucunya juga, ada mirisnya juga. Mungkin kalau mirisnya sedih ya, uang rupiah kok ditulis-tulis, dicoret-coret gitu ya. Tapi kadang-kadang ada kalimat mutiara dari siswa-siswa. Iya. Diculis gitu. lah. Iya, ada nomor telepon juga. Gitu. Ada bacaan doa juga. Jadi itu iya ya, ternyata masyarakat masih kurang atau masih belum memahami uang rupiah ini seperti apa. Hanya sekedar alat untuk bertransaksi ya sudah. Padahal kalau di Jepang, yen ada gambar kaisar, mereka nggak akan tuh melipat. Berani untuk ini ya. Tapi di sini kan bahkan kita melipat aja enggak ya? Enggak. Enggak. Apalagi dicoret-coret, dilipat aja enggak banget. Betul, gitu Mbak. ya. Nah di sini kan ada gambar pahlawan, ya kan, yang membantu memerdekakan Indonesia. Nah salah satu kita menghargai jasa pahlawan tersebut, ya dengan ikut menjaga uang rupiah ini, seperti itu. Kenapa ya? Supaya kita selalu ingat perjuangan mereka. Betul. Mbak Fitri tahu nggak? Uang rupiah ini menandai kedaulatan moneter. Jadi kita kan kemerdekaan itu 1945 ya. Nah 1 tahun setelah itu muncul rupiah untuk menandai
sistem kebijakan moneter itu. Oke. Dan mulai berlaku. Sudah mulai berlaku untuk transaksi keuangan saat itu ya. Benar. Dengan mata uang rupiah 1 tahun setelah merdeka itu tahun setelah merdeka. Muncul rupiah, lahirlah rupiah. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kita baru bicara soal pahlawan, belum keanekaragaman yang lain seperti flora, fauna, kesenian, lain-lain. Kesenian, tari-tarian, belum lagi kita ngobrolin unsur pengaman, Mbak Fitri. Banyak banget ya. Ini banyak sekali kan, makin kesini makin inovasinya dalam uang kertas terutama ya, Mas Pringgo, ini udah mulai makin mengenalinya sebetulnya akan lebih mudah ya, selain 3D tadi. Jadi masyarakat pun juga harus lebih paham lagi untuk mengenali ya ciri-ciri keaslian uang rupiah. Gampangnya gimana sih Mas Pringgo? Kalau Mas Pringgo kan emang udah bagiannya nih. Kalau buat saya gitu ya, untuk masyarakat yang lain nih, tahu atau enggaknya tuh kelihatan jelas nggak sih? Jelas banget. Jelas banget. Karena mungkin Mbak Fitri, palsu itu bisa menampilkan tapi jauh dari harapan. Seperti itu. Mau semirip mungkin pun pasti akan ada bedanya. Mau semirip mungkin pun pasti tetap bisa terdeteksi. Apalagi di TE22 ini, jadi alasan Bank Indonesia untuk selalu mengeluarkan uang baru, itu salah satunya adalah semakin menjauh dari tingkat pemalsuan. Jadi kita ada banyak sekali unsur pengaman. 1, 2, 3 mau ditiru, kita perbaiki, perbaharui lagi seperti itu. Jadi cukup dengan 3D sih Mbak Fitri. Kalau untuk diperbankan kan mungkin ditambahkan kaca pembersih sama UV ya. Nah kalau di Bank Indonesia sendiri itu memang ada alat untuk labnya. BICAC, Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center, seperti itu. Jadi kalau kepolisian minta klarifikasi, baru tuh kita menggunakan alat itu. Tadi ya. Iya. Berarti kalau untuk kita nih masih tetap bisa menggunakan 3D tadi. Masih. Pasti akan kelihatan banget kok, jelas dari warna dan juga teksturnya gitu kali ya. Warna terlihat jelas dan terang. Terus benang pengaman ini kalau misalnya yang asli, kalau ditarik dia pasti sobek. Karena pada saat awal pembuatan dia sudah menyatu dengan kertas putih, gitu. Dan yang paling nggak bisa ditiru adalah ini, OVI, Optically Variable Ink, di mana di tengahnya itu ada logo BI. Pada saat digoyang atau dilihat akan muncul warna emas. Dia berubah warna, seperti itu. Terus bisa diterawang juga ya? Bisa diterawang juga, banyak sih. Pokoknya gampang dia untuk ini, untuk bisa mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi harus lebih hati-hati karena peredaran uang palsu, apalagi tadi ya menjelang Lebaran, di hari-hari besar, Natal dan lain sebagainya, itu kayaknya makin banyak banget tuh Mas Pringgo. Bener banget Mbak Fitri. Jadi di hari besar, karena itu kan transaksinya cepet banget ya, tinggi. Perpindahan uang dari tangan ke tangan itu cepet banget. Kadang kita malah jarang meriksa loh Mas Pringgo, ya. Gitu ya. Kadang kalau ya udah. Jadi pas kita mau belanjain lagi, mau kita transaksiin lagi, baru tahu itu ternyata palsu. Sedih kalau diceritain. Jangan seperti itu teman-teman. Jangan seperti itu Mbak Fitri. Walaupun uangnya nominal kecil ya, tapi kebanyakan uang palsu nominal di atas 50-an kali ya Mas Pringgo. Iya, kebanyakan ya. Tapi kalau di bawah 50.000 ada, 20.000 ada, 10.000 ada, semuanya ada Mbak. Cuman memang kebanyakan yang di nominal besar, seperti itu. Sayang banget Mbak Fitri, teman-teman, kalau kita transaksi, nggak kita cek, pada saat kita belanjakan, baru tahu. Kebanyakan gitu kayaknya ya. Itu nggak bisa diganti. Karena Mbak Fitri, teman-teman. Datang nih ke Bank Indonesia bawa uang palsu. Mas, saya ketipu nih gini bisa diganti nggak? Nggak akan bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti dan itu memang kan seharusnya seperti kita itu ya. Harus datang ke BI atau ke kepolisian atau ke perbankan umum untuk menyerahkan uang tadi. Asal agar tidak muter lagi di masyarakat ya. Pada saat transaksi ternyata kita masih yang berhak menentukan uang ini tidak asli atau asli kan Bank Indonesia. Jadi kalau Mbak Fitri menemukan atau teman-teman menemukan, silakan ke bank tempat teman-teman menabung ya, atau ke kepolisian. Toh nanti diserahkan lagi ke kita. Kalau misalnya itu asli, kita pasti transfer. Kita balikin lagi. Tapi kalau tidak asli, ya udah. Ya.
Jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran. Diambil hikmahnya saja. Diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya, benar-benar. Oke, ini berarti harus lebih ekstra hati-hati lagi pada saat bertransaksi, dilihat keasliannya tadi ya. Kadang kan suka ada tuh uang-uangan gitu juga mirip-mirip. Nah, itu kan pasti kelihatan banget bedanya ya Mas Pringgo ya. Apalagi perempuan harusnya jeli sih ya kalau soal uang. Betul. Nah ini pokoknya harus hati-hati deh karena masih sampai saat ini juga masih ditemukan ya. Peredaran uang palsu tadi. Oke, itu dari CBP nih. Kemudian ada juga mungkin yang di bagiannya Mas Pringgo. Ini mobile juga untuk penukaran uang tadi. Kemudian juga ada sosialisasi. Kalau nggak salah tuh tadi ada kegiatan ya di bulan Agustus ini. Iya. Kegiatan apa nih? Karena boleh tahu? Kita memperingati Hari Kemerdekaan di bulan Agustus. Kita ikut meramaikan Mbak di kantor pusat dikenal dengan Verbi, Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Itu memang acaranya ramai banget tahun kemarin dan kita adain lagi gitu ya. Dan tahun ini juga ada di pusat dan yang nggak kalah seru di Banten kita juga mengadakan. Namanya Verba. Festival Rupiah Berdaulat Wilayah Banten. Seperti itu. Nah, di sini insya Allah Mbak Fitri nanti akan dilaksanakan selama 2 hari di tanggal 31 Agustus sampai 1 September tahun 2024. Nah jangan lupa teman-teman dan juga Mbak Fitri sempatkan untuk datang. Boleh nih datang nih? Boleh dong. Malah terbuka banget harus diajak terbuka semua ya? Banget. 31 sampai 1 September, 2 hari ya? 2 hari. Acaranya ngapain aja nanti di sana? Acaranya ngapain aja? Ini pasti seru banget dan banyak banget Mbak Fitri. Di situ ada yang namanya dialog kebangsaan. Bincang milenial. Jadi nanti akan ada apa ya? Karena kita CBP itu kan segmennya ada anak-anak sekolah dari SD sampai SMA. Di situ ada remaja, mahasiswa dan juga yang dewasa ada ibu-ibu seperti itu ya. Nah yang kita sasar nih. Untuk yang lomba ini, acara ini adalah Bincang Milenial adalah yang penggerak perubahan CBP untuk mahasiswa. Seperti itu. Jadi membuka lagi mahasiswa supaya ngeh bahwa hanya tidak sekedar selembar uang rupiah aja gitu. Di situ nanti bintang tamunya bisa jadi keturunan atau penerus dari salah satu pahlawan yang ada di uang rupiah. Jadi kita bisa mengenal nih, langsung ya. Iya, menjadi anak pahlawan rasanya seperti apa, gitu kan? Wajahnya ada di uang rupiah loh. Nah, suka gitu dukanya apa nih? Ada privilege kah? Nah, ke arah sana ya. Ini iya kan maksudnya kalau misalkan gini, ini kakek saya loh, gitu kan? Iya kakek saya loh ya. Iya kan? Aman lah ya. Ya seperti itu Mbak Fitri, bincang milenial dan juga dialog kepahlawanan, mengenal pahlawan lebih dekat seperti itu. Nah yang selanjutnya mungkin ada showcasing uang rupiah. Showcasing uang rupiah. Nah mungkin kalau saya nggak masuk BI, teman-teman saya juga nggak ngerti ya soal uang rupiah itu dulunya seperti apa, jenisnya seperti apa. Gimana? Iya, saya nggak ngikutin. Baru masuk BI, oh ternyata seperti ini. Nanti kita boleh nih lihat nanti. Nanti di sana akan ditampilkan perjalanan uang rupiah dari masa ke masa. Seperti itu. Jadi dulu seperti apa, poin kerajaan, segala macam. Ada ya, Bank Indonesia punya ya. Nanti kita buatkanlah di sana. Showcase rupiah. Iya, dan kita mengundang juga Museum Maltatuli, terus Museum Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Itu untuk showcase juga di Verba ini di Tangerang. Jadi nanti mungkin untuk uang-uang yang kita sudah jarang ngelihat, kita bisa temukan di sana. Jadi kita bisa ngelihat, masih ada ternyata ya. Tapi udah nggak dipakai untuk bertransaksi gitu ya. Betul. Kan museum menyimpan yang bersejarah ya. Mbak, seperti itu. Masih banyak lagi Mbak, ada lomba-lomba juga, ada storytelling untuk anak-anak, ada lomba menggambar atau mewarnai, ada lomba biasanya kalau untuk anak muda kan video ya, video, reels, TikTok, Instagram, boleh seperti ikutan. itu, boleh ikutan. Pokoknya bertemakan itu ya CBP tadi juga ya. Dan juga ada lomba ranking 1 untuk SMA seprovinsi Banten.
Oke. Wah seru banget nih acaranya. Seru banget Pokoknya 2 hari nih ya acaranya. 2 hari. Dari jam berapa? Dari pagi sampai selesai, malam. Sampai malam pokoknya ya, di teras kota ya. Di teras kota. Tangerang Selatan. Dan kita juga membuka layanan penukaran uang. Ada mobil kasnya Ada mobil Bank kas Indonesia. Okay. Nanti ketemu sama saya lah insya Allah. Kalau saya jadi petugasnya. Nanti ketemu di sana ngobrol-ngobrol dan dapetin banyak banget keseruan, kemudian hiburan dan informasi edukasi terkait dengan uang rupiah. Verba acaranya ya. Verba ini untuk Provinsi Banten. Betul sekali. Wah kayaknya kurang lebih kita sudah 30 menit, tapi begitu sepertinya ya? Kurang. Tidak terasa sekali. Nanti kita mungkin akan sambung lagi di episode berikutnya nih Mas Pringgo. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan nggak sih buat penonton kita ini terkait dengan CBP? Apa yang ingin disampaikan buat yang lagi nonton nih Sobat Rupiah? Iya, Sobat Rupiah, Cinta Bangga Paham Rupiah ini adalah satu campaign kita. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Tentunya kita akan selalu berjalan bersama secara beriringan menjaga rupiah untuk kedaulatan negara kita. Cinta, bangga, dan paham rupiah untuk Indonesia, cinta, bangga, paham rupiah dimulai dari kita. Terima kasih banyak Mas Pringgo dari Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Sehat terus ya Mas Pringgo. Amin. Nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda. Salam buat teman-teman di Unitpor. Dan Sobat Rupiah, nggak kerasa nih udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol terkait dengan rupiah berdaulat. Jadi lebih paham lagi, lebih bangga lagi akan rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Paham rupiah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Nyarita. Fitriato pamit, bye. Terima kasih teman-teman.